Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i sahabat. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semangat, Anda ceria begitu ya. Dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang ada pada diri kita sahabat ya. Insya Allah jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya ya. Saya Alik Atiga sahabat, di Gatekeeper ada rekan saya Didin Muhammad. Kali ini kita ada di program Bisnis Islami. Kita akan menguak satu pengusaha begitu ya, satu bisnis begitu sahabat. Dan nanti kita akan coba cari tahu juga tentang ini produknya apa sih. Dan nanti kita juga akan coba cari tahu tentang kiat bisnisnya. Ini tentu penting bagi Anda semuanya yang mungkin akan beralih ya dari karyawan menuju ke bisnis, atau Anda ingin meningkatkan bisnis Anda lagi begitu. Nah, terhadir sahabat narasumber kita juga sudah punya produk usaha ya. Ini Mas Agus Sobii. Ini telah hadir pagi-pagi tadi ke sini sahabat. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Agus Sobii. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alik. Ya, jadi ini agak kebalik ya. Tadi itu sebelum on air saya dipanggil Mas aja biar kelihatan muda. Jadi saya panggil Mas Agus Sobii, tapi Mas Agus tadi panggil saya kok Pak ya. Padahal kelihatannya ini lebih muda siapa ya Pak? Lebih muda saya. Lebih Mas Agus ya. Tadi saya kalau di WA gitu panggilnya Pak Agus ya, Pak Agus Sobii. Tapi tadi pesennya Mas Agus aja. Biar lebih muda, biar lagi fresh seperti produknya yang fresh ini ya. Semangatnya muda terus. Oke, baiklah. Sahabat, Anda di sini boleh berinteraksi bersama kami. Anda boleh bergabung atau ngobrol dan nimbrung bersama kami di sini sahabat ya. Telepon kita 8297299. Anda nanti juga bisa bertanya bersama Mas Agus Sobii ini ya, terkait bisnis dan lainnya di SMS dan WA sahabat, silakan ya. 0812 306345 ya. SMS dan WA kita juga terbuka untuk Anda. Baik. Mas Agus Sobii. Iya, Mas Alik aja. Ya, Mas Alik. Itu dia ya. Biar sama-sama Mas. Sebenarnya orang tuh suka kalau dipanggil Mas karena kelihatan lebih muda. Mas atau Mbak begitu ya. Baiklah, kita ke produk dulu. Yang Anda mungkin saat ini sedang menyimak kita di sasfmsurabaya.net. Nah, Anda yang saat ini melihat di sana tentu sudah tahu ya. Ini produknya sudah ada di sini. Cuma tulisannya mungkin kurang terlihat ya. Jadi Anda yang tidak melihat live streamingnya, ini produknya Mas Agus Sobii, usahanya apa ini? Baik, ini saya berkembang di bidang industri UKM. Sebetulnya saya pelaku UKM. Termasuk sudah terdaftar di UKM Disperindak, Dinas Koperasi, Bappemas, yang dimana pemerintah kota sekarang sangat peduli sekali kepada pelaku-pelaku UKM itu. Jadi sudah banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi para UKM gitu ya. Nah, untuk produk yang saya tekuni saat ini adalah lebih ke minuman Mas Ali gitu. Saya ada Sehati teh rempah. Sehati ini perpaduan dari daun teh, kayu manis dan kapulaga gitu. Oh iya. Seperti itu. Jadi saya meskipun Sehati ini kesannya kok ada rempah-rempahnya, cuman untuk sahabat muslim jangan khawatir. Untuk produk saya tetap ingin rasa kekinian, tapi kayak manfaat. Rasa kekinian ya. Rasa kekinian. Di meja ini sudah tersedia di sini sahabat ya. Ada dua macam ya, ada yang coklat ya. Ada yang coklat juga. Ini coklat ini seperti apa? Ini teh dulu sepertinya ya. Itu teh dulu. Ini saya coba dulu sepertinya. Silakan. Tadi ada apa aja Mas? Ini komposisinya ini ada unik ya. Kapulaga, kayu manis dan daun teh. Oh ya. Rasanya tidak sekedar teh nih ya sepertinya ya. Rasanya tidak sekedar teh. Jadi dan jangan khawatir, untuk produk saya sehat ya. Namanya karena ini tidak pakai bahan pengawet, tidak ada pemanis buatan, nggak ada bahan kimia. Tidak ada bahan pengawetnya. Nggak ada bahan. Berarti tidak bisa bertahan lama dong. Nggak ya, bisa bertahan lama. Wah. Jadi kalau untuk suhu ruangan ini hanya bertahan 1 hari, dan kalau di dalam suhu dingin lemari es bertahan 7 hari. Oh
iya. Jadi komitmen saya sebagai produsen, selain kita berwirausaha, tapi kita niatkan untuk menjaga kesehatan konsumen kita. Oh, Seperti itu. Ini luar biasa nih ya. Ya ya, tanpa pengawet jadi langsung minum begitu Langsung ya? minum. Atau disimpan di Lemari es. lemari es atau kulkas? Bertahan 7 hari. 7 hari. 7 Setelah hari itu aja. tidak bisa diminum. Setelah itu tidak bisa diminum, harus segera diretur kalau yang sudah ada di toko-toko. Hah? Jadi rutin seminggu sekali ngeretur. Ya ya ya. Seperti itu. Mas, ini terkait namanya ini ya. Iya. Ini terkait namanya nih agak sehati ya. Sehati. SEH di bawah lagi tulisannya T ya. Kalau Anda streaming ya, ini saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Ini kamera mana ya? Yang masuk kamera mana, Mas Didin? Masuk ya. Saya tunjuk. Sehati. Sehati. Kenapa namanya ini? Sehati ini sebetulnya harapan saya ini dengan nama Sehati itu, produk ini begitu orang minum langsung chemistry-nya dapat. Oh. Chemistry-nya dapat. Wah, langsung apa ya? Sehati aja sama produk ini gitu. Oh. Jadi apa? Yang tadinya orang itu belum tahu, begitu nyoba suka, begitu suka langganan. Oh iya, iya. Langsung klik begitu ya. Langsung klik. Ya, chemistry-nya itu loh. Tapi memang ini juga saya rasakan ya. Ini sepertinya memang berbeda dari teh kebanyakan di pasaran ini ya. Ya kalau saya mengistilahkan sih guyonannya gini. Apa Kalau itu? Sehati ini teh yang nggak ada ulat pucuknya dan bukan sekedar teh para raja. Wah. Tapi ini tehnya masyarakat luas. Wah, ini menyinggung itu ya? Bukan? Saya nggak bermaksud di sana. Bermaksud ya. Jadi ini di atasnya itu semua ya. Mudah-mudahan seperti Iya, itu. tapi kebanyakan orang-orang kayak diabetes kayak gitu-gitu kan khawatir ya ini dengan teh yang beredar itu. Betul. Kalau ini gimana nih? Kalau ini saya pakai gula asli dan komposisinya alhamdulillah sebelum saya pasarkan saya cari testimoni untuk kadar kemanisannya pas, dan plusnya lagi manfaat dari kayu manis itu sendiri justru malah bagus untuk yang diabetes. Oh, Mana begitu ya. mengontrol kadar gula. Baik, jadi kita ingin tahu nih kayu manis ini sebenarnya apa sih ini manfaatnya ini? Kayu manis itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali Pak Alik. Biasanya untuk orang yang diabetes dia malah dianjurkan mengkonsumsi rebusan air kayu manis untuk mengontrol kadar gulanya itu. Itu satu. Manfaat yang lain melancarkan peredaran darah. Oh iya iya. Di iya. antaranya seperti itu. Biasanya kan kita itu kata dokter-dokter itu ya, kata ahli gizi juga. Kita capek itu karena darah kita itu apa namanya kental dan lain sebagainya Kental, begitu ya. nggih. Jadi dengan kayu manis ini. Dengan kayu manis yang ada salah satu ingredient yang ada di Sehati ini, insya Allah untuk konsumen yang pengen minum teh tapi takut terganggu, insya Allah jangan khawatir. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Tidak sekedar menyehatkan tapi juga mengenakkan. Mengenakan. Oke. Tombak kepingin nih. Allah. Yang kepingin minum teh tapi takut, insya Allah saya bertanggung jawab dengan produk yang saya hasilkan. Iya iya. Ini saya coba rasakan juga. Memang manisnya itu ringan ya ini. Manisnya ringan. Ringan. Memang gula asli ringan jadi aman ini ya. Aman. Untuk menderita diabetes. Nah, selain produk ini, produk apa lagi nih yang ada ini yang di bisnis? Sebelum itu saya lanjutkan dulu, ada satu tes kisah yang di Sehati Pak. Oh ya, sehati-sehati. Gimana nih? Ini ada konsumen saya di balai kota. Saya kan di balai kota kan di situ ada sentra kayak ruang pamer produk-produk UKM. Termasuk salah satu Sehati ini nongkrong di situ. Oh, Nah, oke. salah satu pegawai di balai kota itu kata Mbak yang jaga, Mas, ini ada bapak ini gitu, itu tiap hari beli loh. Oh, kok bisa Mbak? Iya, karena dia itu katanya selama ini kan dia batuk Pak Lik. Dia batuk nggak sembuh-sembuh. Ini bukan kata saya ya, kata pengakuan Mbaknya yang jaga. Iya. Pas minum punya sampean batuknya berkurang gitu. Makanya dia tiap hari beli, kadang sekali beli 2 gitu. Iya iya. Itu kenapa Mas kok bisa ini? Itu ternyata itu adalah manfaat dari kapulaga yang menjadi salah satu komposisi yang ada di dalam Sehati ini. Seperti itu. Karena kapulaga kalau direbus Pak Alik, memang menghangatkan di tenggorokan. Hangat, bagus untuk yang batuk. Seperti itu. Kapulaga ya. Kapulagonya. Jadi di sini komposisinya
Air tentu ya, Air, gula gula. asli nih, Ya. kayu manis, kapulaga dan teh. Dan tehnya pun bukan teh yang ini, bukan teh rasa-rasa, tapi ini bukan perisai teh ya, tapi memang beneran daun teh. Apa itu perisai teh? Perisai teh, rasa teh gitu loh. Karena kan Perasa. maksudnya Perasa. Perasa teh. Ini bukan perasa teh. bukan perasa teh, tapi daun teh. Daun teh asli nih. Daun teh asli. Asli ya? Asli. Wah. Gitu. Jadi bedanya apa sih ketika produk teh itu memakai perasa teh dengan daun aslinya? Ya, perbedaannya sangat jelas. Kalau perasa Pak Alik itu komposisinya yang dibuat dari kumpulan bahan kimia yang akhirnya menemukan satu rasa, yaitu rasa teh. Rasa-rasa kemarin waktu pelatihan sama orang dari MUI, waktu itu ada pelatihan di sentra UKMR, penarasumbernya memberikan penjelasan soal rasa-rasa ya, minuman rasa-rasa. Ternyata untuk menemukan satu rasa itu kumpulan dari sekian banyak bahan kimia. Ya, agar menyatu rasanya. Agar menyatu rasanya, agar tercipta sebuah satu rasa yang diinginkan. Memang ada rasa yang tidak menyatu, Mas? Rasa yang pisah-pisah. Ada ya tapi ya. Maksud saya untuk menemukan misalnya nih rasa strawberry gitu, Strawberry. misalnya ini, itu kumpulan dari bahan kimia ini. Akhirnya menemukan Satu rasa rasa. itu. Itu bedanya kalau kita Pakai bahan asli dengan rasa-rasa tadi, perisai ya, perisai atau Jadi perasa. lebih mudah mana nih Mas pembuatannya? Antara pakai perisai dengan asli. Pembuatannya justru lebih mudah perisai karena kan nggak ribet. Iya, beli iya. aja yang sudah ada kiloan gitu kan, tinggal tambah air, ya sudah jadi selesai. Tapi kalau kita bertanggung jawab terhadap produk kita, terhadap produk kesehatan konsumen kita, ribet sedikit gak apa-apa. Yang penting Baik. niat kita juga menjaga Bertanggung kesehatan. jawab terhadap produk maksudnya apa tuh? Bertanggung jawab, kita menjaga kualitas, kita menjaga apa ya, dampak dari minuman ini. ini. Oke, Seperti jadi menjaga itu ya. Menjaga itu. Nah, demi produk baik, rela deh, gak apa-apa ribet sedikit gitu ya. Sedikit, Wah. keuntungan sedikit juga nggak apa-apa. Oh iya betul. Karena gini, Ya. susahnya kalau di produk teh Heeh. selalu dibandingkan. Teh yang ini aja cuma segini, masa ini cek larangnya gitu. Heeh. Orang kadang masih mikirnya masih ke sana. Baik. Gitu. Jadi karena proses pembuatan tadi itu memang agak ribet sedikit. Bukan hanya ribet, tapi bahannya juga Bahannya yang relatif mahal. Mahal. Seperti itu. Dan akhirnya efeknya sebenarnya menyehatkan ya. Sebetulnya untuk jangka panjang atau jangka pendek sangat baik sekali. Baik sekali ya. Termasuk tadi Pak siapa yang batu-batu hilang tadi? Ya, yang di balik kota itu. Pokoknya ada bapak-bapak di sana Ada ya. bapak di balik kota yang Oke. sampai hari ini juga masih berlangganan tiap hari beli. Iya, iya, Dan iya. alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ikhtiar perantara ini batuknya sembuh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita akan jeda sebentar ya. Nanti akan kita bahas yang Baik. produk Produk yang berikutnya. satu. Ini produk apa ya ini ya? Dan sahabat ini Sehati ya. Nah, ini ada beberapa di sini. Kalau kebetulan ya, ini kita undang Anda untuk ke sini ya, tapi terbatas nih botolnya ya. Anda yang mungkin di sekitaran Masjid Al-Akbar ini mendengarkan siaran kita saat ini, Anda boleh mencobanya ya. Anda boleh mencobanya, tapi tidak banyak sahabat ya. Mungkin hanya 5 atau mungkin 3 ya. 3 orang saja bisa mencobanya ini ya. Gimana sih Sehati? Betul. Langsung aja ke studio SAS FM ya. Anda deket-deket sini barangnya di tol begitu langsung melipir aja ke sini. Nah, ini boleh. Silakan Langsung coba. dicoba nih ya Sehati. Di sini ada beberapa di sini. Silakan dicoba. Ada yang setland, ada yang choco cinnamon. Nah, ini apa ini? Apakah juga sehat? Nah, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita akan jeda sahabat, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bersama Mas Agus Sobi ini di telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3000 6345. Setiap orang membutuhkan informasi. Program peningkatan kompetensi guru-guru di Surabaya akan diawali dengan pemetaan terhadap kemampuan guru. Dan pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memperbarui. Meski jauh dari Madinah dan Mekah, jamaah diminta tetap waspada. Update informasi pagi hari dalam program baru Catatan Redaksi Pagi. Setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i.
Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio Sas FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar Sas FM kapanpun, dimanapun. Sahabat, pelatihan indahnya sholat kembali hadir di bulan Mei ini. Dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik, trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk. Pelatihan indahnya sholat akan dilaksanakan hari Ahad 15 Mei 2016 pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore di Studio 2 Radio Sas FM. Biaya hanya Rp100.000 per orang dengan fasilitas, snack, materi, dan makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS sekarang juga dengan format nama lengkap, spasi pelatihan indahnya sholat. Kirim ke 0812 306345. Sekali lagi, ketik nama lengkap, spasi pelatihan indahnya sholat. Kirim ke 0812 306345. Anak muda merupakan generasi penerus agama. Kayaknya pendidikan untuk agama mereka kurang kayak gitu. Jadi ya udahlah, kenapa nggak kita coba memperbaiki generasi bangsa? Dan beragam aktivitas ada di dalamnya. Karena kami tahu di kampus ada program kreativitas mahasiswa, yang kemudian dari program itu kalau proposal lolos kemudian akan didanai dari Dikti. Mengulas berbagai kegiatan anak muda dalam program Gen Muslim setiap Sabtu jam 1 siang di Sas FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107.5 Sas FM. Make Muslim grow smart. Sahabat, sedikit informasi lalu lintas untuk Anda. Ini kami ambil ya dari akun Twitter sebentar. RT-AMSI Ditlantas Jatim, sahabat, ini informasinya ya. Terkait samsat keliling. Kemudian berikutnya, situasi arus lalin di Simpang 4 Polisi Istimewa Surabaya ini terpantau ramai lancar di sana, sahabat. Kemudian di depan KBS ya terpantau ramai lancar juga. Nih, aduh, cenderung agak-agak lengang begitu kalau saya lihat foto pantauan CCTV. Kemudian beralih ke akun Twitter di Sub Surabaya, sahabat, di HR Muhammad maksudnya ya, arah Bundaran Satelit ini terpantau lancar juga, sahabat. Kemudian di Gemblongan Penele juga terpantau lancar. Margorejo Ayani terpantau lancar. Lancar semua hari ini. Namun walaupun lancar, Anda harus tetap berhati-hati. Kita kembali, sahabat, di program Bisnis Islami. Kali ini kita masih bersama Mas Agus Sobi'i ya. Ini yang punya produk yang namanya teh Sehati. Anda ingin bertanya bersama Mas Agus Sobi'i di sini, sahabat, silakan ya. 8297299 SMS dan juga WA di 0812 306345. Nah, kita tidak bisa memberikan hadiah bagi penanya ini ya, karena mungkin ngirimnya susah nih ya. Jadi Anda yang dekat-dekat sini saja, Anda boleh datang ya ke Sas FM. Kita kasih gratis ya. Karena bawa berapa di sini. Mungkin untuk 5 orang atau berapa ini bisa dicoba nih. Baik. Dan Anda boleh testimoni langsung di sini nanti. Testimoni langsung di sini. Wah, rasanya gimana ya? Pokoknya harus jujur begitu ya kalau testimoni ya. Betul. Saya juga sama. Nah, tadi Sehati ini ya. Sehati ini bukan teh biasa, sahabat ya. Jadi ini merupakan teh rempah ya. Karena di sini ada kapulogo dan juga ada kayu manis ya. Ini yang rempahnya ada di sana. Betul. Dan berasanya tuh memang beda ya dari teh-teh yang lainnya. Dan aman untuk kesehatan. Dari testimoni yang lain juga bapak-bapak yang di PNS tadi ya. Iya. Nah, itu juga batuknya jadi agak mereda begitu setelah minum teh ini. Agak aneh ya. Teh biasanya agak bikin seri tapi bikin lega. Kapu logonya karena. Berikutnya nih produk apa ini? Apakah juga minuman juga? Iya, baik. Berikutnya masih di minuman. Ini juga baru sih, baru launching hampir 1 bulan. Ini saya bikin Choco Cinnamon. Choco Cinnamon. Ini awalnya ada idenya karena pas nongkrong di warkop pesen hot coklat gitu kan.
lu kok enak ya gitu. Terus Ya timbul inspirasi aja. Kalau di mix sama rempah kayaknya lucu nih. karena memang basicnya rempah yang sudah ada ya. Karena saya basicnya rempah. Karena ya satu-satunya apa ya, dakwah untuk Iya. untuk Dakwah di kesehatan. menyehatkan Orang. orang gitu ya, Oh, di iya, minuman gitu. Iya. Karena minuman nggak apa ya, semua orang pasti akan minum gitu. Oke. Jadi Tapi- ini istilahnya adiknya Sehati. Ini adiknya Sehati. Tetap ada rempahnya. Tetap ada Coklat rempahnya. tapi ada rempah. Coklat tapi ada rempah. Loh, ini agak Gitu. unik ya. Ini harus dikocok dulu atau gimana minumnya? Iya, sebaiknya gitu. Dikocok dulu ya. Ini saya juga Sebaiknya. coba ini ya. Saya kelihatannya agak sedikit fresh nih ya siarannya ya kalau minum ini. Sebentar ini saya coba. Jadi Iya, ini apa saja nih komposisi di dalam? Ini lebih simpel komposisinya. Saya pakai coklat powder. Coklat powder yang untuk benar-benar yang khusus untuk minuman. Bubuk ya, coklat Iya, bubuk. karena ada coklat bubuk yang untuk kue. Oh, Gitu. ada dua. Ada dua. Bedanya apa sih itu? Dari warnanya, dari ininya atau? Kalau untuk kue lebih pahit ya. Lebih pahit, ya. oke. Dan nggak cocok untuk saya minum. memang. Dan lagi-lagi saya komitmen untuk menjaga kualitas produk saya. Heeh. Saya pakai coklat bubuk yang sudah punya nama di Indonesia. Oh, pokoknya punya nama lah ya. Artinya kan sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak Ali. Heeh. Gitu sih. Lalu Intinya keenakannya sudah terjamin lah. keenakan sudah terjamin. Terus saya mix sama kayu manis. Lagi-lagi saya tetap ingin mengusung konsep rasa kekinian tapi bermanfaat untuk kesehatan. Ya, oke. Kekinian. Jadi kekinian dapatnya dari mana nih? Coklatnya maksudnya? Dari Coklatnya nih kini gitu. Kini kekinian. orang pasti suka coklat gitu Ya, pangsa pasarnya kan lebih ke remaja sih kalau untuk coklat kan Ya, gitu. gitu ya. Kan Enggak juga nih, saya juga suka. Bukan aja. daripada anak remaja minumnya yang bersoda seperti itu kan nggak sehat Pak Ali. Iya, enggak sehat juga itu ya. Makanya saya pengennya lewat sini aja. Orang coklat kalau coklat kan kebanyakan anak muda kan banyaknya suka. Kenapa enggak kita niatkan untuk membantu menjaga kesehatan mereka dengan menghadirkan varian yang baru yang ada di Indonesia ini. Coklat ada kayu manis. Anda mungkin juga penasaran ya di rumah seperti apa coba ya rasanya. Menyatu tidak, jangan khawatir. Ini seperti memang menyatu ya. Rasanya Kawin deh. kawin pokoknya ya, antara coklat dan kayu manis itu kawin pokoknya ya. Rasanya itu benar-benar aduh. Seperti beda. Ini kalau minum ini serasa jadi semakin cerdas ini ya. Amin. Betul. Ada. Karena manfaat coklat sendiri Pak Alik kan ini meningkatkan daya kinerja otak Tak ya. dan juga bikin mood jadi lebih fresh. Berarti yang saya rasa betul itu ya. Oke. Langsung terasa manfaatnya. Iya. Jadi mungkin memilih ini ya kalau orang karena cerdas itu ini baik untuk kesehatan kayu manis ya. Betul. Pertanyaan berikutnya daripada kakaknya tadi Sehati. Sehati. Ini kenapa di dalamnya kan kalau yang Sehati tadi ada Kapulaga ya. Kapulaga. Kenapa nggak ditambahkan itu? Nggak kawin rasanya Pak. Rasanya gimana itu? Nggak kawin, nabrak. Ini gimana ya rasa nggak kawin itu gimana sih? Karena gini, sebelumnya sudah saya eksperimen. Sebelum saya putuskan untuk memilih dua rempah ini, saya sudah mix samain kayak beberapa rempah-rempah yang pas untuk minuman ya. Ya. Itu berantakan sih. Ya. Jadi ini sudah melakukan berbagai percobaan eksperimen betul. ya. Betul. Ternyata kawinnya sama kayu manis ini. Sama kayu manis untuk yang coklatnya. Iya. Itu Ini sih. mungkin baru pertama dan satu-satunya ini ya. Insya Allah, Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi coklat ada kayu manisnya, aduh. Ya. Selain terkini juga baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan. Dan ini Pak Alik, Ya. saya boleh cerita. Ada teman misalnya, saya kan sebelum saya pasarkan saya cari testimoni sebanyak-banyaknya, ingin tahu respon masyarakat gitu. Pas saya tanya, Mbak minta tolong dong di ICV gitu. Ini apa Mas? Ini teh Sehati. Komposisinya ada Kapulaga, ada kayu manis. Komentarnya gini, waduh, lek ono Kapulaga, ono kayu manis, aku bayangno pasti koyo gule. Gule ya. Kayak gule. Gule kan komposisinya itu. Sama kayak gitu. Waduh, aku lebayano gule Mas, mesti ono kambingnya. Wah, pasti nggak iso aku Mas sepurane. Ya kan kita terbuka aja. Oh ya, nggak apa-apa, terima kasih.
Ya macam-macam respon masyarakat. Akhirnya apa? Kalau saat tadi kan ada yaitu yang batuknya hilang dan Iya. ini respon yang lainnya apa nih? Kalau ini jujur belum ada respon karena kan masih baru ya, baru lahir. Baru lahir. Tapi Padahal- alhamdulillah stok yang saya kirim ke beberapa sentra yang saya titipi, alhamdulillah sehati juga sih sudah sudah nggak ada retur. Oh ya. Mulai dikenal. Mulai dikenal ya. Ini adiknya yang baru lahir tapi isinya sama, tingginya juga sama ini ya. Untuk sementara masih kemasannya seperti Kemasannya mungil ya. Mungil, Oke. Baik. Jadi ini ada yang penasaran barangkali dengan Choco Cinnamon ya. Choco Cinnamon tetap konsepnya tanpa pengawet, tanpa pemanis buah. Sama ya dengan itu sama saja. Wah ini benar-benar menjaga komitmen sepertinya Menjaga ya. komitmen. Baik. Mas Didit di ruang gatekeeper gimana nih rasanya? Sudah merasakan yang ini? Enak ya? Oh jempol berapa Mas? Jempolnya 2. Jempolnya Cuma 2 ya jempol. Iya. Mas Didit juga sudah mencoba. Anda kalau ke sini silakan ya. Anda boleh mampir ke sini. Jadinya hingga pukul 8 saja ya. 9 saja. Jadi setelah itu nanti akan habis ya. Saya mau habiskan. Jadi ada coklat kayu manis, seperti apa? Choco Cinnamon namanya. Dan aja sehati. Anda boleh coba ke sini ya. Jangan malu-malu Anda datang. Mas minta dong tehnya gitu ya. Oke, baik. Kita akan jeda sebentar sahabat. Anda boleh bertanya di sini terkait produk-produk dan juga kiat bisnis. Nanti sesi berikutnya kita akan coba bahas tentang kiat bisnis bagaimana awalnya Mas Agus Sopi ini memulai karirnya. Oh ya, ini sebenarnya masih ada satu produk lagi ya. Ini masih belum di pasaran? Masih ada. Belum ada? Di Belum pasaran? ada. Belum ya? Belum ada. Oh, tapi ini sudah dipamerkan ke saya nih. Ini apa? Saya belum merasakan ini juga, nanti coba saya rasakan juga ya. Baik. Kita akan jeda sebentar. Silakan bertanya 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812 3000 6345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, Presiden Joko Widodo menilai kelesuan ekonomi dunia yang terus berlangsung hingga saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah. Ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, yang mana beliau mengatakan termasuk membenahi infrastruktur. Dia menuturkan sahabat, Presiden Jokowi mengandalkan 3 program besar untuk memanfaatkan pelemahan ekonomi. Yang pertama yaitu menggenjot pembangunan infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang kedua, memangkas regulasi atau deregulasi demi memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis. Ia menyebutkan sahabat, salah satu proyek infrastruktur yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah listrik. Jadi melalui program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, kata Teten, pemerintah hendak menjamin pasokan listrik bagi investor, pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat. Catatan berikutnya sahabat, sebuah kafe di Samara, Irak menjadi target serangan kelompok ekstremis ISIS pada Jumat kemarin. Kafe tersebut diketahui merupakan tempat berkumpulnya para pendukung Real Madrid untuk nonton bareng laga tim kesayangan mereka. Mengetahui hal itu, ISIS melancarkan serangan ke kafe tersebut yang menyebabkan jatuhnya korban. 14 orang diketahui tewas dalam insiden berdarah tersebut dan 20 orang lainnya mengalami luka yang cukup serius. Seperti dilansir dari Liputan 6 sahabat ya, pemimpin fans dari Madrid di kawasan Samara yaitu Ziad Subhan, saat peristiwa ini terjadi, dia dan teman-temannya tengah menyaksikan tayangan ulang pertandingan Las Merengues. Tapi tiba-tiba saja sejumlah orang masuk ke kafe sambil membawa senapan, dan kelompok ISIS mendatangi kafe dan menembaki orang-orang di dalam kafe secara acak. 14 orang diketahui tewas. Catatan terakhir sahabat, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya menerima seorang calon mahasiswa baru lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN yang mempertimbangkan hafalan Al-Quran. Wakil Rektor 1 ITS, Profesor Dr. Insinyur Heru Setiawan M.Eng di Surabaya sahabat kemarin mengakui ada seorang calon mahasiswa baru yang hafal Al-Quran masuk melalui SNMPTN dengan mempertimbangkan prestasi hafal Al-Quran itu berasal dari Jakarta dan diterima pada jurusan teknik fisika.
Jadi calon mahasiswa Al-Quran yang sudah masuk dalam SNMPTN itu nanti akan diverifikasi lagi pada tanggal 31 Mei mendatang. Jika benar-benar hafidz seperti dalam portofolio, maka bisa digugurkan. Namun sahabat, prestasi non-akademik pada hafalan Al-Quran itu hanya menjadi salah satu pertimbangan masuk ke ITS. Karena nilai rapor dan ujian nasional yang sama bagusnya juga menjadi perhatian. ITS terima seorang calon mahasiswa karena hafal Al-Quran. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Antara News, Liputan 6, dan Tempo. 107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart. Kita kembali sahabat di program Bisnis Islami, masih bersama Mas Agus Sopi ya. Ini yang punya produk usaha sahabat ya di bidang kuliner, tepatnya minuman ya. Nanti kalau melebar ke makanan berarti kita sebut sebagai kuliner ya. Selama ini masih minuman, ada Sehati dan juga Choco Cinnamon ya. Choco Cinnamon yang coklat ada kayu manisnya. Ya, ada manis-manisnya. Coklat ada manis yang beda banget ya. Nah, silakan bagi Anda ingin bertanya bersama kami bergabung, silakan 8297299, SMS dan juga WA di 0812-3006-345. Jadi saya ini sebenarnya juga agak-agak batu-batu sedikit ini Mas ya. Jadi kayaknya kalau minum Sehati ini cocok ya ini ya. Insya Allah nanti bisa sembuh juga ya. Oke, baik. Saya akan minum ini. Nah, Anda yang ingin kesini, ingin mencobanya sahabat ya, ingin mencobanya, saya pukul 9 saja. Silakan Anda ambil di sini, Anda minum di sini, langsung bisa testimoni di sini. Testimoni nanti untuk masukkan juga ya Mas ya. Kasih komentar untuk perbaikan. Nah, sebelum kita ke kiat bisnis, awal-awalnya bisnis ini Mas Agus Sobi, ini terkait ada produk baru ini. Ada produk baru. Produk baru ini juga pengembangan dari ini. Apakah ini juga sehat? Nah, namanya ini apa ini Mas? Namanya nih? Itu namanya ubi abi. Ubi abi. Jadi ini ubi ya? Ubi abi. Ubi semacam apa ini? Ubi abi ini saya pengen pengembangan ke konsep lauk pauk. Untuk berikutnya untuk mau bikin lauk pauk. Lauk pauk yang tetap mengusung pada kesehatan masyarakat. Oh, gitu. Tetap sehat. Tetap ya? Sehat. Ubi abi ya, sebentar ya. Jadi ini untuk lauk pauk bentuknya seperti apa? Ini kalau yang Anda sedang live video streaming kita di SAS FM Surabaya tentu bisa ya melihatnya ya. Ada di kamera, ada gambar mana ya ini ya? Pokoknya ini Anda lihat bentuknya seperti ini ya. Iya. Apa ini? Sebutnya apa ya? Kira-kira jenisnya? Ini dari telo sih sebenarnya. Dari telo. Jadi ubi abi ini saya mau bikin lauk pauk yang bahan dasarnya telo. Telo itu biasanya malah karbohidrat kan Mas, untuk makanan pokok ya. Kenapa ini untuk lauk pauk? Jadi gini, saya pengen lebih mengangkat ke sesuatu yang dipandang sebelah mata sama orang. Halo telo, panganan gitu kan? Banyak kan orang, gitu ya. Kalau sekarang kan makanya cari yang dikiranya itu keren gitu, padahal mengandung banyak. Kadang malah bilangnya telo itu ya tadi dikesampingkan ya. Otak kayak telo dulu. Kadang-kadang ada yang menjadi gitu. Istilah malah. Menjadi istilah ya. Padahal sebenarnya ini memutarbalikkan seperti apa nih maksudnya? Betul. Saya ingin mengangkat sesuatu yang dipandang sebelah mata menjadi sesuatu yang justru itu dibutuhkan. Gitu. Bukan sebelah mata lagi ya. Bukan sebelah mata, malah menjadi kebutuhan nantinya pengennya. Karena ini saya usung menjadi lauk pauk. Aromanya aja aromanya kecium nih. Iya. Jadi seruangan. Iya, aromanya ini kalau saya ini belum beredar ya? Itu belum beredar. Ini sudah Insya Allah rencana Ramadan nanti. Momennya kan pas barangkali orang males bikin sahur kan, ingat pakai aja ubi abi udah. Kira-kira pas tidak ya dengan nasi? Nah, kira-kira pas tidak ya? Ini saya coba. Ini belum ada komposisinya ya. Jadi belum ini komposisinya itu nanti kan saya akan bikin varian. Tetap dari bahan dasarnya telo, cuman variannya nanti ada rasa sambal goreng. Ada rasa kari, sambal goreng. Ini yang saya bawa, ini rasa sambal goreng. Oh iya, ada rasa sambal goreng, ada rasa kari. Ada kari, ada soto nanti kan. Gitu. Ini saya belum coba ini ya. Tapi saya coba dulu ya. Silakan. Sebentar. Jadi ini apa aja? Sehatnya di mana nih? Sehatnya ingin menyehatkan tadi. Saya tetap konsepnya, saya tetap bertanggung jawab ingin menjaga kesehatan konsumen saya dengan tidak
menambahkan MSG dan bahan pengawet. Bumbunya pure bumbu-bumbu alami. Gitu. Dan ini nanti bisa awet, bukan karena kok ternyata misalnya ini nantinya kan bisa awet sampai 3-4 bulan. Itu bukan karena bahan kimia, tapi proses yang sedemikian rupa hingga ubi abi ini bisa menjadi awet. Iya. Ini saya sudah merasakannya ya. Jadi sini ubi, ada juga ada sambal gorengnya. Betul. Jadi ubi-ubi sambal goreng gimana gitu ya? Betul. Jadi ini pakai bumbu sambal goreng. Bentar. Ini sudah jadi atau saya dibuat uji percobaan nih? Ini sudah jadi. Maksudnya sudah jadi gitu. Ini sudah jadi, memang mau dipasarkan atau? Iya, betul. Sudah jadi ya? Iya, sudah. Oke. Gitu. Nah, sudah ada bergabung di line telepon ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Oh, dengan Bapak Bukhari. Pak Bukhari. Oh iya. Gimana Ini, Pak? Insya Allah besok saya mau ikut pelatihan. Oh, oke, diangkat di kiper ya. Bentar, diangkat Mas Didin langsung. Oke, tadi memang nggak ini ya, langsung saya on air kan. Baik. Pelatihan ini sholat ya besok. Nah, ini jadi gimana ini? Sehatnya itu dapatnya Tanpa MSG, rempah-rempahnya juga bumbu asli, bawang, rambang, dan sebagainya, bumbu-bumbu yang dipakai untuk bikin sambal goreng pada umumnya dan tanpa pengawet. Seperti itu. Nanti kalau mau saya bikin varian rasa kari misalnya, ya bumbu kari pada umumnya, bukan perasa lagi. Tetap saya nggak pakai perasa kari apa itu. Dan bahan bakunya tetap mengangkat si telo itu. Telo ya. Jadi ini dari telo ya. Emang berasanya itu emang kayak makan telo-telo, tapi juga telo-telo ada sambal goreng gitu ya. Telo rasa sambal goreng. Telo rasa sambal goreng ini untuk lauk ya, cocok. Bagiannya sahur agak males begitu. Nah, ini cocok ya. Dipakai ini ya. Jadi nanti lengkap. Kalau misalnya rasa kare kan atau rasa soto gitu kan. Jadi konsepnya seperti yang makan kuah nggak pakai kuah itu. Gitu ya. Oh, ada produk itu memang ya. Kuah tapi nggak ada kuah. Oke. Baik. Itu dia salah produk-produknya di Mas Agus Sobi yang ini terus mengembangkan begitu ya. Dan ini produk-produk Jadi Sehat ini sudah beberapa di outlet-outlet ya? Ya, sudah ada. Di sentra UMKM juga sudah? Termasuk khususnya di sentra UMKM yang ada di Pemkot Surabaya. Itu sudah masuk dan beberapa perkantoran pemerintahan karena punya koperasi itu sudah masuk, dan beberapa sekolah juga. Sudah ya? Sudah ada. Oke. Jadi sudah konsumen tetapnya ini sudah ada nih ya? Sudah ada. Oke. Baik. Oke, mungkin untuk Anda sahabat. Oh ya. Untuk Bapak yang ini ada yang datang ya di ruang tamu, ada Bapak dan juga Ibu. Ini silakan ya, Bapak Ibu, mungkin nanti bisa masuk ke sini, silakan Bapak. Nah, oke. Bapak Ibunya juga, gak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang mau tester ya. Ini rasanya. Langsung kita ingin udah. Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Silakan duduk. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Mas Agus geser sini. Oke. Ya. Enggak. Ini aja. Mic-nya itu. Ibunya sini. Silakan. Silakan Bapak. Ini juga kita masih harus perkenalan ya kepada pendengar kita, begitu. Ayo saya sapa dulu dengan Bapak siapa? Bambang Wijayanto. Pak Bambang Wijayanto ya. Tadi kebetulan ke sini mau daftar. Mau daftar. Ya, kebetulan juga kita ada tester ini ya. Ya, Pak dan Ibu ini suami istri. Iya, keluarga? saya sering WhatsApp di Bu Dani itu. Oh, Bu Dani ya. Ya, baik. Silakan Bu. Ini kita langsung ya, nanti gimana rasanya? Iya. Yang mana ini? Silakan. Bisa dicoba. Yang teh. Oke. Ini tehnya ini memang teh spesial nih, Bu. Boleh dibuka, Bu. Silakan. Bapaknya juga boleh. Wah. Teh tapi sehat ini. Iya. Kita ingin nanti langsung bilang ya gimana begitu. Harus jujur nih. Enak nggak enak jujur ya, untuk peningkatan kualitasnya ya. Oke, ya. Gimana Bu Dani? Iya, sepertinya kan ada jamu-jamunya gitu ya. Iya, ada rempahnya. Ada rempah-rempahnya itu. Sebelum-sebelumnya sudah pernah merasakan teh seperti ini? Saya kebetulan enggak suka teh, tapi kalau ada gini-gininya mungkin nanti suka ya. Oke. Kalau Bapak gimana nih Pak? Ya enak juga ya. Enak ya, cocok ini Pak. Bapak tidak ada penyakit sesuatu?
diabetes. Tidak ya. Bapak sehat. Alhamdulillah. 60 ini Bapak ini. Oh, alhamdulillah ini ya. Ini Sehat. semakin sehat ini dengan sehat ini. Oke. Baik. Nah ini boleh Pak nih dibawa pulang ya. Terus nanti gimana kalau untuk Apanya? kita Selanjutnya konsumsi, ya. carinya di mana ya? Iya. Nah, ini bapaknya ini aja. Untuk pembelian secara pribadi misalnya Ibu itu bisa langsung pesan ke saya, nanti bisa saya antar ke Oh rumah. iya, nanti lewat Gratis ongkir untuk gitu. Surabaya. Rumahnya di Surabaya Bu ya? Ciliung saya. Uyung, iya. Oh iya bisa berapa sampai berapa Mas? Satu aja pesan masa bisa? Satu dosnya berapa nanti? Ya untuk Lebaran nanti kan nanti cocok kan. Puasa juga mulai puasa. Terus untuk Iya. Saya kok nggak kepikiran ya untuk Lebaran ini. kan 1 bulan lagi nih kan. Iya. Kalau Ramadan saya open food Tempatnya nggak lah. mana di Surabaya? Saya di Dukuh Kupang, Bapak. Oh, ya, dekat. Dekat. Nanti bisa menghubungi saya gitu. Iya. Itu kalau misalnya pesan dikirim itu nanti Dikirim saya ya? kirim ke rumah. Oke. Nanti boleh dikasih kartu namanya lah ya. Ya, kartu Dikirim nama nanti. 1 dos atau berapa itu. Ini emang sehat ini Pak. Saya juga suka ini jatuh cinta. Kamu kan merasakan ini juga. Iya. Sehat daripada yang lain. Kalau yang coklat nggak mau nyoba ini yang coklat? Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Buka aja. Nggak apa-apa. Silakan, Bapak. Silakan dicoba. Ini juga tadi yang coklat. Oh enggak, ini coklat. Oh coklat ya. Coklat tapi ada kayu manisnya. Kalau yang ini lain beda-beda. Beda-beda. Jangan itu. Oke, gimana? Silakan saya masak dulu. konsepnya, Bapak. Nah, konsepnya itu bermanfaat ya. Oke. Ini bukan coklat biasa, ini karena pokoknya bermanfaat lah ya. Ya. Untuk anaknya. Iya ini mungkin anak-anak senang kalau Wah, ini sekeluarga langsung. Sekeluarga ini cocok. Oke. Baik. Jadi oke ini ya rasanya. Ada masukan kurang apa Ada begitu? masukan buat saya untuk perbaikan ke depan, Bapak Ibu. Kurang apanya? Kurang besar kemasan. Cukup ini. Cukup. Besar-besar nanti kalau Nggak nggak habis habis kan nanti mau budget juga. mubazir. Oh. Iya, kalau ini untuk Orang-orang tamu-tamu kan kadang-kadang Cocok. ya cocok ini untuk anak-anak juga. Anak saya kan kebetulan satunya sudah bekerja, mungkin nanti di teman-temannya. Oh. Ya, yang satunya di ITS juga. Oh, oke. Iya. Ya, nanti boleh dibawa pulang nih ya. Ya, terima kasih. Tehnya sama coklatnya ya. Suku cinnamon. Baik, terima kasih ini. Nomor saya, Bapak. Nomornya ya sudah. Oke. Kalau nanti pesan berapa nanti saya antar. Iya. Oke. Saya sering kok di online. Kadang sering lewat Dukuh Kupang juga. Oh iya. Ini Nanti kalau kebetulan, tapi kalau nggak bisa ya diantar. Antar Pak. Gratis ongkir. Oke, baik, terima kasih Bu Dani dan juga Bapak. Terima kasih ya. Oke. Saya Baik. bawa. Monggo silakan. Masa saya kesini lagi karena Kita sholat ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak di bawah. Oke, monggo. Oke, baik. Tadi ya, ini sudah ada pendengar yang kesini, sahabat merasakan bagaimana rasanya sehat ini juga cukup cinnamon. Baik. Kita akan istirahat sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali ya terkait perbincangan kita ini. Kiat bisnisnya ini masih belum ya, jadi masih seputar produknya. Baik, Anda ingin bertanya silakan sahabat di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Kami akan kembali setelah yang berikut. Hits musik Islami terkini di SAS FM. Cause girl, I love the way you look so much. Habibti, I just want you to myself. I surrender. Oh, I think that I found myself a believer. She is always right there, making prayer. Simak gambaran musik Islam dunia di catatan redaksi di Hits Musik Islami dan di Sair dan Siar. Selain sebagai sarana hiburan, musik juga dipakai sebagai sarana pengingat kebaikan. Yang bersyukur pasti bahagia. Kata inspirasi diperlukan orang untuk menentukan arah tujuan. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, jangan hidup seperti duri.
berbagi kalimat inspirasi dan request lagu Islami dalam program Syair dan Syiar Pagi setiap hari jam 9 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, jika Anda ingin berobat atau konsultasi kesehatan dengan ahlinya, datang saja ke Poliklinik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Poliklinik buka setiap hari, tersedia poli umum dan poli gigi. Poli umum setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, Sabtu pukul 8 hingga pukul 12 siang. Untuk poli gigi dewasa dan anak hadir setiap Senin sampai Kamis pukul 9 pagi hingga 12 siang. Jam dokter hadir mulai pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang. Ayo sahabat, datang ke Poliklinik Masjid Al-Akbar di lantai dasar Masjid Al-Akbar Surabaya. Kalau kita renungkan, maka sebetulnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu sampai kapan umur kita. Alhamdulillah, kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ketemu Ramadan yang karim. Mari kita teguhkan niat, tingkatkan taat, menggapai ridho ilahi. Ramadan kurang 22 hari lagi. Ramadan jannah jama binna. 107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart. Sahabat, apakah Anda ingin menjadi khotib dan juga da'i yang berkualitas? Ikuti sahabat pelatihan khotib dan da'i Ramadan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Anda akan diajarkan tentang bagaimana manajemen dakwah, prinsip khutbah Rasulullah, dakwah dan jaringan, akidah akhlak dan juga praktek mikro dakwah. Dengan pemateri sahabat Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro, Profesor Kiai Haji Faisal Haq, Ustadz Muzaki Al-Hafidz, Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, Ustadz Taufik Abe, dan juga Haji Kasno Sudaryanto. Nah, pelatihan khotib ini sahabat akan dilaksanakan hari Sabtu dan Ahad, tepatnya 21 dan 22 Mei 2016 di Ruang Aisyah, lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dimulai pukul 7:30 pagi. Ini maksimal hanya 50 orang saja. Ini infaknya ini sangat murah sekali sahabat, Rp100.000. Sangat murah dibandingkan Anda mendapatkan materi dari para profesor tadi, para Al-Hafidz ya, dari juga Ketua MUI ya, Pak Abdul Somad Bukhari. 100.000 itu 2 hari, wah murah sekali. Ada fasilitasnya, semacam snack, makan siang, dan juga ada makalah sertifikat. Nah, Anda yang berminat ikut dalam pelatihan khotib di Masjid Al-Akbar, silahkan Anda telepon di 828 9755 atau 56. Sekali lagi sahabat, di 828 9755 atau 56 di hari dan jam kerja. Baik sahabat, kita kembali di Bisnis Islami. Kita masih bersama Agus Sopi. Ini punya usaha minuman ya, yaitu Sehati dan juga Choco Cinnamon, dan nanti ada Ubi Abi. Menarik ya dari namanya saja nih. Silakan Anda yang ingin bertanya 8297299 atau SMS dan WA 0812306345. Jadi saya waktu cuma 6 menit ya. Tapi ini sudah ada yang bergabung sebentar ya. Mbak Fitri ini yang bergabung. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Saya pernah coba Mas, teh Sehati ya, beda memang rasanya dari teh lainnya. Terima kasih. Kayak ada minnya gitu ya. Ada minnya memang ya. Itu kapu logonya yang bikin anget. Oh, oke. Dipasarkan di mana saja selama ini? Harus lebih gencar nih di permukaan Mas, biar banyak orang yang tahu ya. Insyaallah. Baik, jadi memang kapu logonya itu yang bikin ISIS. Kapu logonya yang bikin ISIS. Tapi nggak terlalu ISIS ya. Tapi memang itu ya berasa min itu kata Mbak Fitri ya. Dipasarkan di mana saja nih? Sentra, terutama di sentra UKM ya. Ada di sentra Mer itu yang di Jalan Insinyur Soekarno dekat sama Stikom. Ada di Siola, sentra UKM Tunjungan. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan di Museum Surabaya, nah, di situ ada sentra UKM, itu juga produk saya ada di situ. Tersedia juga di situ ya. Terus di Balai Kota, di lobi itu kan juga ada sentra UKM, itu di situ ada. Selebihnya sih masih di perkantoran dan ini sekolahan. Kesannya tuh ini eksklusif. Terus kalau ini barangkali mau yang jalan-jalan di Kutai kan ada yang mau jajan lapis kukus yang di Jalan Kutai, itu saya juga nitip di situ. Oh iya. Jadi beberapa tempat saja Masih beberapa tempat. Surabaya saja nih. Surabaya. Kalau Gresik, Sidoarjo?
Gimana nih? Belum. Kalau dulu pernah nyuplai di Gresik, cuman waktunya untuk suplai ke Surabaya nggak nututi, jadi yang Gresik saya tinggalin. Oke, Gitu ya. oke, baik. Jadi ini masih ada hanya di beberapa tempat saja ya. Masih di beberapa. Tapi bisa pesan dong ya. Bisa pesan. Kirim gratis juga nih seperti ibu tadi. Betul. Ongkir gratis. Surabaya gratis. saja ya. Surabaya untuk Surabaya. Minimal berapa ordernya? Minimal bisa 5 atau 10. Minimal 5 enggak apa. Minimal 5 botol bisa 5 diantar ya. botol dulu. Oh iya. Untuk pengenalan dulu. Zaman sekarang itu memang orang itu tinggal ini saat ini 5 botol gitu. Langsung datang ya. Bisa 5 botol minimal 5. Oke, minimal 5 botol Anda bisa ya pesan nanti. Harus lebih gencar nih promonya biar orang tahu selama ini kemana sih Mas. Baik. Ini juga mungkin tidak hanya ini ya, mungkin termasuk kiat bisnisnya ya. Untuk promo ini tentu menjadi kendala bagi perlu strategi bukan kendala ya bagi orang. Nih Mas, strateginya gimana nih promonya? Untuk saat ini saya juga selain marketing manual, saya penawaran ke beberapa tempat juga ada di Instagram. Instagramnya Rempah Indo. Tuh di Rempah Indo barangkali bisa follow di sana. Itu sih untuk mengetahui informasi tentang Sehati dan Cukup Cinnamon ini. Rempah Indo. Rempah Indo. Rempah _Indo, sorry. Rempah _Indo itu nama Instagramnya. Oh, Instagramnya. Okay. Sehati dan Cukup Cinnamon. Oke. Anda bisa follow di sana ya. Bisa follow di sana. Oke, baik. Mas, ini terkait kenapa sih ini Mas Agus ini jatuh cinta atau mungkin juga langsung membuat usaha di bidang minuman? Kok bukan yang lainnya? Di bidang minuman karena saya melihatnya ini lagi-lagi kebutuhan konsumsi minuman orang ini kan banyak sekali gitu. Dan saya pengen minuman sehat gitu. Minuman sehat itu salah satunya yang ada kebetulan yang ada di ide yang Allah karuniakan ide ya timbulnya Sehati ini seperti itu sih. Kalau makanannya baru ada ide di Ubi Abinya seperti itu. Oke. Baik. Lebih karena kebutuhan konsumsi minuman itu sangat tinggi sekali. Mas, ini meramunya ya. Ini juga penasaran. Tadi kan dibilang juga ini memang benar-benar asli semua, nggak ada kimianya begitu ya. Susahnya di mana sih Mas? Sebetulnya kalau untuk proses pembuatan itu nggak susah, relatif mudah sebenarnya. Lebih susahnya saat nyaring ini malahan. Nyaringnya gitu karena karena kan saya nggak bisa langsung saya packing gitu aja. Saya mau menjaga kualitasnya, jadi harus saya saring pakai kain dan itu yang agak susah. Jadi lama di situ, lama di nyaringnya. Maksudnya pas nyaring itu harus apa gitu? Hati-hati atau harus gimana? Harus higienis? Lama. Jadi lebih lama gitu. Karena turunnya air di saringan itu lama jatuhnya gitu. Kan itu bisa langsung diperes gitu aja kan bisa tuh. Kena tangan jadinya. Oh, nggak boleh nih. Ini saya nggak kena tangan. Oh, prosesnya nggak tersentuh tangan. Baik. Gitu. Jadi dari alam langsung turun ke tenggorokan gitu ya. Enggak, setelah matang itu nggak kesentuh sama tangan. Gitu. Sama sekali ya. Enggak. Misalnya udah gak sabar nih, cepet-cepet aja deh selesai. Enggak. Jadi nggak saya saringnya juga saya tunggu sampai benar netes habis. Jadi itu bedanya apa sih Mas dengan ditunggu saringan sampai selesai sama diperes langsung itu? Pakai tangan? Kena tangan jadinya. Kena tangan kenapa? Higienis, kurang higienis ya. Cepat basi. Cepat basi juga ya. Cepat basi kalau kena tangan. Ya. Itu. Baik. Jadi mengalami semua. Aduh, dibuatnya harus sabar juga nih kayaknya ya. Harus sabar. Demi kesehatan, demi higienis ya. Baik, terima kasih Mas Agus Sofi telah berbagi tips dan juga produk di sini. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Semakin sukses ini ya produknya. Amin. Semoga dikenal oleh masyarakat. Ya, terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian sahabat penyiaran kami di program Bisnis Islami. Tadi kita bersama Mas Agus Sofi ya. Saya Alik Adika, Adikit Kipar, ada rekan saya Didin Muhammad pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi. Radio Sas FM menunjukkan pukul 9 pagi.